Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel S. Satorangan Sintanggang dari SMA Negeri 1 Pangururan. Saya di sini sebagai tim oposisi menentang eh, bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Alasan saya adalah di pertama tadi di dalam video dinyatakan bahwa masyarakat mudah percaya dan juga influencer hanya akan menyampaikan tanpa tahu itu benar atau tidak kebenaran dari sebuah kebijakan tersebut. Untuk melihat hal tersebut, kenapa saya menolak dengan sangat argumen di dalam video tadi? Seperti yang kita ketahui, di sini dikatakan bahwa uh, influencer tanpa tahu itu benar atau tidak. Sebenarnya di sini pemerintah menyampaikan kebijakannya kepada influencer supaya influencer mensosialisasikan. Tentu influencer pasti berpikir seperti ini. Ini baik tidak, ini berpengaruh tidak, ini uh, mempunyai bobot tidak untuk dipromosikan. Pasti mereka berpikir seperti itu. Nah, dalam konteks ini, dalam hal ini, inilah yang saya katakan salah. Influencer pasti tidak akan menerima kebijakan yang mereka anggap tidak sesuai nalar, tidak sesuai logika, dan paling sedikit tidak mereka ketahui. Pasti mereka akan setidaknya mengetahui kebijakan tersebut. Pasti mereka setidaknya tahu sedikit-sedikit tentang kebijakan tersebut supaya mereka dapat memaparkannya, supaya mereka dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat. Dan juga di saat kebijakan tersebut dirasa janggal, pasti mereka tidak akan menerima. Pasti mereka tidak akan mempromosikan kebijakan tersebut dikarenakan itu akan berdampak juga kepada popularitas dan juga atau fans atau followers dari influencer atau selebgram tersebut. Jadi itulah yang mendasari kenapa influencer hanya tahu itu tanpa tahu itu benar atau tidak. Dan yang kedua, dikatakan tadi pemerintah tidak bertanggung jawab penuh di saat menggunakan influencer dalam penyampaian kebijakan. Di sini kenapa dikatakan salah? Pertama adalah pemerintah di sini harusnya sudah bisa kita lihat pemerintah bertanggung jawab penuh. Pemerintah mengupayakan segala sesuatu sehingga kebijakan ini dapat tersampaikan. Kebijakan ini dapat tersampaikan ke dalam kaum ini, dan kaum ini. Kita sudah tahu sekarang. Kita sudah ketahui sekarang bahwa masyarakat di dunia dan lebih khususnya di Indonesia, kita ketahui bahwa mereka sekarang hanya melihat hal-hal yang menarik, hal-hal yang mengenai selebritis. Untuk mengenai pemerintahan, mereka itu lupa, mereka itu tidak peduli lagi, atau hanya sebagian kecil masyarakat yang peduli terhadap itu. Maka di sini pemerintah melakukan sebuah kebijakan di mana melakukan promosinya melalui influencer. Nah, melakukan promosinya melalui influencer sehingga tercapai nanti promosinya itu bisa sampai kepada yang dulunya hanya menonton tentang kegiatan selebriti, namun setelah ada salah satu influencer yang menyampaikan kebijakan ini, pasti langsung kayak, wah ini menyampaikan kebijakan ini pasti kita akan langsung tertarik, sehingga inilah yang diharapkan pemerintah tadi, penyampaiannya bisa tersalur ke yang dulu masyarakatnya sudah boring dengan masalah pemerintahan, namun setelah disampaikan oleh influencer ternyata itu akan menarik. Apalagi yang banyak fans atau followersnya, itu akan sangat-sangat berpengaruh ke dalam promosi kebijakan yang tadi. Nah, yang selanjutnya adalah
Alasan yang pertama kenapa itu tadi dibenarkan dalam video tersebut adalah dikarenakan tidak ada kebijakan publik yang disediakan karena pemerintah hanya sekedar promosi lewat influencer, bukan memaparkan. Nah, di sini kita melihat bahwa saya menolak alasan pertama dikarenakan tidak ada kebijakan publik yang didasarkan karena pemerintah hanya sekedar promosi. Pemerintah sebenarnya di sini hanya sekedar promosi. Pemerintah di sini melalui influencer hanya sekedar promosi belaka, di mana nanti untuk lebih lanjutnya mohon untuk mengunjungi situs ini, mohon untuk mengunjungi YouTube di sini supaya lebih paham. Namun terkadang kita salah menilainya. Kita hanya melihat berita yang disampaikan oleh influencer, berita yang hanya disampaikan oleh sepenggal dari influencer tanpa mencari tahu tentang lebih lanjutnya lagi. Nah, selanjutnya adalah alasan yang kedua adalah saya lanjut di mana dikatakan tadi di sana masyarakat pasti hanya sekedar tahu yang disederhanakannya tadi. Nah, di sini kita bisa saksikan bahwa sebenarnya tidak hanya sekedar tahu. Kenapa itu salah? Karena di sini sebenarnya masyarakat harus dituntut lebih aktif dalam mencari atau menemukan kebijakan tersebut. Di sini yang dikatakan dalam video tadi adalah masyarakat hanya mengetahui hal yang disederhanakan tadi, bukan melihat lebih jauh lagi. Jadi kita harus berpikir bahwa masyarakat harus tertarik melihat dengan adanya influencer ini, masyarakat lebih tertarik untuk mengetahui apa sih isi dari kebijakan ini sampai-sampai influencer mampu untuk bisa dan menyampaikan hal tersebut. Dan yang alasannya yang terakhir kenapa saya menolak hal tersebut adalah pemerintah sekali lagi bukan lepas tangan, tapi pemerintah menyederhanakan sesuatunya agar lebih kondusif, agar lebih tersampaikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia.